Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa ba'd. Untuk materi kali ini judulnya adalah Al-Adillatu ala dhammi syirki wa bayani khatarihim. Jadi dalil-dalil yang menjelaskan tentang tercelanya kesyirikan dan penjelasan tentang bahayanya kesyirikan. Silakan dibuka kitabnya. Laqad tanawwa'at dilalatun nususi ala dhammi syirki wa tahdhiri minhu wa bayani khatarihi wa su'i akibatihi ala al-musyrikina fid dunya wal akhirah. Jadi dalil-dalil dari nas ya cukup banyak yang menjelaskan tentang tercelanya syirik, dalil-dalil tentang peringatan dari syirik, dan juga penjelasan tentang bahayanya syirik dan juga akibat orang-orang yang melakukan kesyirikan baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, bentuk dalil itu adalah apa? Faqad akhbarallahu subhanahu annahu adzanbul ladzi la yaghfiruhu illa bittaubati minhu qabla al-mauti. Jenis dalil yang pertama ya, kan berbanyak ya jenisnya itu dalil nas itu banyak sekali jenis-jenisnya. Jenis yang pertama, Allah mengkhabarkan ya bahwasanya syirik itu dosa yang Allah tidak akan mengampuninya kecuali bertaubat sebelum matinya. Artinya kalau dosa-dosa selain syirik ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni meskipun ya orang itu tidak bertaubat ya, bisa jadi. Tetapi kalau syirik kok sebelum mati dia belum bertaubat, maka Allah tidak mengampuni. Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48 ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ya syirik, ayyushraka bihi, kesyirikan ya, dan mengampuni yang selain itu bagi yang Allah kehendaki. Ya kalau semua dosa kalau bertaubat ya akan diampuni ya. Nah, ada dosa yang tidak bertaubat diampuni. Ada dosa yang kalau tidak bertobat tidak akan diampuni sebelum meninggalnya ya. Yani syirik. Adapun kemaksiatan yang lain bisa jadi Allah mengampuni meskipun si pelakunya tidak bertaubat. Bisa jadi ya. Itu yang pertama ya, Allah mensifati syirik itu dosa yang tidak akan diampuni. Yang kedua, wa wasafahu bi annahu adlamaz zulmi, bi annahu adlamuz zulmi. Allah mensifati syirik itu adlamaz zulmi,
Allah mensifati syirik itu sezalim-zalimnya kedzaliman. Jadi zalim yang paling besar itu adalah si syirik. Semua maksiat itu zalim, ya. Tapi dari sekian kedzaliman itu yang paling besar atau yang paling zalim adalah si syirik. Sebagaimana Allah katakan, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Yang ketiga, wa akhbara annahu muhbitun lil a'mali. Allah memberitahukan bahwasanya syirik itu menghapuskan amalan. Seluruh amalan yang telah dilakukan oleh manusia, kalau dia melakukan kesyirikan maka akan dihapuskan amalan tersebut. Artinya tidak mendapatkan faedah pahala sama sekali. Sia-sia amalannya. Kalau orang itu mungkin sholat misalnya, ya, atau puasa yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun, kalau dia melakukan kesyirikan dia hilang semua, nggak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Zumar, ya. Az-Zumar ayat yang ke-65, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan juga orang-orang yang sebelum engkau. Jika engkau menyekutukan Allah, niscaya amalmu akan dihapus dan kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Jadi sekali lagi, amalan yang dihapus semua amalan, ya, tanpa terkecuali. Kemudian yang keempat, wa wasafahu bi anna fihi tanaqqusan li rabbil alamin wa musawamatan wa musawatan li ghairihi bihi. Allah mensifati syirik itu termasuk mencela terhadap Tuhan yang memiliki alam. Melakukan kesyirikan itu artinya dia sebenarnya mencela, mengaibkan gitu, ya, akan Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan alam ini. Dan juga menyekutukan Allah atau syirik itu berarti dia menyamakan Allah dengan makhluknya. Makhluk disamakan dengan Allah. Dan ini ya hayata jauh, ya. Lawang Allah al-Khaliq, Allah yang menciptakan, kok disamakan dengan makhluk yang diciptakan. Orang yang punya akal tidak akan menerima itu. Jadi Allah tegaskan bahwa syirik itu adalah bentuk pencelaan terhadap Tuhan dan menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ini dalam surat Asy-Syu'ara, ya. Qalu wa hum fiha yakhtasimun. Mereka mengatakan mereka berada dalam neraka, ya. Fiha, di dalam neraka. Yakhtasimun, mereka sedang berselisih. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah, ya, sesungguhnya kita dulu dalam kesesatan yang nyata. Ini orang kafir, ya. Setelah di neraka baru sadar, ngerti, ya. Dia dulu di dunia telah melakukan kesesatan yang nyata. Kenapa? Idz nusawwikum bi rabbil alamin. Sebab kami menyamakan kalian. Kami menyamakan setan-setan, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam ini. Jadi ayat ini
yang menjadi dalil tentang bahwasanya apa? Syirik itu mencela Allah dan menyamakan makhluk dengan Allah, ya ini pernyataannya mereka orang-orang yang berada di neraka besok ya di akhirat. Mereka menyadari, mereka mengatakan nusawikum birabbil alamin, ketika karena kami menyamakan engkau setan-setan dengan Allah. Ya. Baik. Kemudian yang kelima, wa akhbara anna man mata alaihi yakunu mukhlidan finnari jahannam. Ya. Ini yang paling menakutkan, ya ini apa? Bahwasanya Allah mengkabarkan siapa saja yang mati dalam keadaan syirik, maka apa? Kekal di neraka. Tidak akan bisa pernah keluar sama sekali. Beda kalau dengan orang yang di neraka itu karena maksiat yang lain, bukan kesyirikan, bukan kekafiran ya. Masih ada harapan untuk suatu saat bisa dikeluarkan dari neraka, kemudian nanti dimasukkan surga. Tapi kalau melakukan kesyirikan sudah tidak ada harapan lagi. Ya, walaupun misalnya ya seseorang dia melakukan kesyirikan kemudian meninggal dalam keadaan syirik, yang di dunia tuh memohonkan ampun ya, berjuta-juta, itu tetap nggak akan diampuni, tetap akan kekal di neraka nanti. Allah mengatakan innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahumun naru wa ma lidzalimina min ansar ya. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh Allah telah mengharamkan atasnya akan surga, tidak akan bisa masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah di neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Jadi ayat-ayat ini tadi dan masih banyak lagi juga ada hadis yang lain menjelaskan akan tercelanya syirik dan juga bahayanya syirik. Bahaya bagi siapa? Bagi pelakunya. Akan membahayakan pelakunya ya, kalau orang melakukan kesyirikan ya. Kita akhiri. Silakan poin-poinnya ditulis ya. Ditulis kemudian diartikan. Saya ulangi untuk tugasnya, silakan poin-poinnya ditulis dan kemudian diartikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.